Setelah Ratu Elizabeth II meninggal, tahta kerajaan Inggris akan dilanjutkan kepada Pangeran Charles III. Nah, menariknya teman-teman, Pangeran Charles ini merupakan keluarga kerajaan yang sering membela Islam di beberapa pidatonya. Apa jangan-jangan secara diam-diam dia masuk Islam? Nonton video ini hingga usai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video, di kolom komentar maupun di deskripsi video di bawah video ini. Walaupun berita kematian Ratu Inggris menjadi berita duka bagi penduduk Inggris, namun sejumlah warga India, Irlandia, Australia, dan Nigeria justru merayakan kematian dari Ratu Elizabeth II ini. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kelam Inggris ketika menjajah negara-negara tersebut. Tidak hanya itu teman-teman, kenangan buruk kerajaan Inggris terhadap umat Islam itu juga sangat banyak. Palestina itu awalnya jatuh ke Inggris, yang kemudian diambil oleh Yahudi. Itu terjadi karena campur tangan Inggris juga. Runtuhnya Kesultanan Utsmani, ya itu juga karena campur tangan Inggris. Nah, sebelum itu pada abad ke-18, kerajaan Islam Mughal yang meliputi daerah India, Pakistan, dan Bangladesh, yang awalnya mereka menjadikan kawasan itu sebagai ladang bisnisnya itu, kemudian malah membuat runtuhnya kerajaan Islam Mughal yang berakibat maraknya misi kristenisasi di sana, dan kemudian Inggris menguasai kawasan tersebut. Pada kondisi itu pula kemudian Syekh Rahmatullah Kairanawi itu berjuang susah payah untuk membendung kristenisasi di India dan di daerah sekitarnya, dan kemudian menuliskan buku Izharul Haq untuk melawan penginjil Vander. Nah, begitu pula teman-teman di negeri-negeri muslim lainnya yang sempat dijajah oleh Inggris seperti negeri Syam, Afghanistan, Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Maladewa, Yaman, Uni Emirat Arab, Sudan, Malaysia, Brunei, bahkan pun Indonesia sekalian. Sebagian daerah jajahannya selepas merdeka ada yang menjadi negara persemakmuran, ada yang juga yang tidak seperti itu. Walaupun kerajaan Inggris pada akhirnya menjadi salah satu sebab runtuhnya kerajaan Utsmani, faktanya teman-teman, dahulu kerajaan Islam Turki Utsmani dan Maroko itu pernah membantu kerajaan Inggris ketika kerajaan itu dikucilkan di Eropa. Nah, itu teman-teman terjadi pada abad ke-16 ketika Inggris dipimpin oleh Ratu Elizabeth yang pertama, di mana ketika itu terjadi konflik antara kepausan gereja Katolik dengan gerakan Kristen Protestan. Nah, hal ini diceritakan dalam buku The Sultan and the Queen, Untold Story of Elizabeth and Islam, di mana penyebabnya adalah karena gereja Protestan Inggris memutuskan untuk tidak kembali kepada iman Katolik, kepada gereja Katolik. Alhasil, Paus menyuruh agar Elizabeth ke-1 ini dilucuti dari tahtanya dan Inggris menjadi sasaran empuk serangan Spanyol. Nah, kemudian para pedagang Inggris itu dilarang masuk ke Eropa dan isolasi ekonomi pun diberlakukan kepada Inggris yang membawa negara itu berada di jurang keruntuhan. Nah, situasi inilah memaksa Elizabeth pertama untuk mencari cara agar isolasi tersebut tidak membahayakan Inggris. Nah, dia lalu memutuskan untuk membuka hubungan bilateral dengan dunia Islam. Salah satunya yakni Kesultanan Ottoman, yang secara bersamaan juga musuhnya kerajaan Spanyol ketika itu. Nah, ketika itu Utsmani diperintahkan oleh Sultan Murad III, yang kawasan kekuasaan dan kekuatannya itu jauh lebih hebat dari Spanyol apalagi Inggris. Nah, pada akhirnya teman-teman, pada tahun 1580, Elizabeth kemudian mendatangi perjanjian komersial dengan dinasti Ottoman dengan kerajaan Utsmani yang berlangsung hingga 300 tahun ke depan, bersamaan juga dengan kerjasama kerajaan Maroko ketika itu. Sejak saat itulah Inggris kembali merasa percaya diri, bahkan dengan terang-terangan berhadapan dengan kekuatan Katolik. Dalam kurun waktu 30 tahun, umat Katolik yang selama itu bebas beribadah di rumah-rumah bangsawan di Inggris itu menjadi buruan. Namun terlepas konflik dengan gereja Katolik, pada akhirnya kerajaan Inggris pun menjadi duri dalam daging umat Islam di masa-masa berikutnya. Namun sebelum itu teman-teman, ketika Inggris di bawah pemerintahan Ratu Victoria, ada salah satu tokoh muslim yang menjadi orang kepercayaan Ratu yang mengubah pandangan Ratu tentang agama Islam, yakni tokoh muslim dari India yang bernama Abdul. Walaupun pada akhirnya kisah Abdul dan pengaruhnya dalam kerajaan Inggris kemudian dikaburkan dan dihilangkan, nah sekarang kabar baiknya kisah ini kemudian digubah dalam film Victoria and Abdul yang dapat kita tonton dan juga buku yang ditulis oleh Sabrani Basu. Namun kembali lagi, sebab kenapa negeri-negeri muslim dijajah oleh Inggris pada akhirnya itu tidak boleh sepenuhnya kita salahkan kerajaan Inggris, karena pada prinsipnya hal itu terjadi juga karena salah kita, karena kita tidak kuat mempertahankan negara
negara sendiri, baik karena melemahnya pemimpin, konflik, dan rakyat yang pasif. Nah, walaupun begitu teman-teman, setidaknya ada banyak artefak-artefak Islam yang dijaga dan dirawat oleh Inggris. Karena bisa jadi jika tidak demikian, artefak bersejarah tersebut sudah hilang di tangan kita ya. Nah, belakangan ini Inggris, khususnya Ratu Elizabeth II, itu mencoba memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka itu toleran dengan semua agama, khususnya Islam. Mereka mencoba meyakinkan publik bahwa mereka itu sudah mulai ramah dengan komunitas Muslim khususnya. Charles III, sebelum akhirnya ia diangkat menjadi Raja Inggris sekarang ini, ya, semasa menjadi Pangeran Wales, telah banyak memberikan pernyataan-pernyataan positif serta kegagumannya kepada agama Islam di banyak kegiatan. Robert Johnson mencoba mengurai dan memaparkan bagaimana pemikiran Charles III ini dalam buku dengan judul Charles at 17, Thought, Hope, and Dreams, menyebutkan bagaimana Pangeran Charles III ini sampai mau mempelajari Al-Quran dan berfikir bahwa kekristenan dapat belajar dari Islam. Di bidang politik, buku itu mengatakan bahwa dia itu bersimpati kepada Palestina, menentang perang di Irak, dan tidak setuju dengan larangan burka di Eropa. Nah teman-teman, Pangeran Charles III ternyata juga menjabat sebagai pelindung pusat studi Islam Oxford yang didirikan pada tahun 1985. Dan pada tahun 2008 ia mendirikan Mosaik, sebuah yayasan amal yang membantu mewadahi aspirasi bagi pemuda Muslim. Namun jauh sebelum itu teman-teman, pada tahun 1993 Charles III itu sudah membela Islam serta berbicara soal kesalahpahaman Barat tentang agama Islam di teater Sheldonian Oxford. Ia mencoba menghapus pandangan buruk yang terwarisi sejak abad pertengahan di mana Islam itu dianggap musuh bagi Barat. Nah, padahal peradaban Islam sendiri telah banyak memberikan pengaruh pada Barat. Nah, ia berbicara bahwa Islam tidak lekang dengan tradisi belajar dan Cordoba pada abad ke-10 sejauh ini satu-satunya kota yang paling beradab di Eropa di mana perpustakaan Eropa terbesar di saat itu. Dalam ceramahnya seperti itu. Ia juga berbicara soal bagaimana kekristenan dapat belajar dari Islam. Dia berkata, Islam dapat mengajari kita hari ini suatu cara untuk hidup dan memahami dunia, yang mana kekristenan itu sendiri adalah yang paling miskin karena telah hilang. Nah, 3 tahun kemudian teman-teman, pada tahun 1996 pada seminar di Wilton Park dengan judul A Sense of the Sacred, Building Bridges Between Islam and the West, lagi-lagi ia membawakan narasi positif terhadap agama Islam dan agar Barat belajar pada Islam soal bagaimana menghormati alam. Nah, 7 tahun kemudian pada pidatonya tahun 2003 di Institut Pendidikan Tinggi Martfield di Leicester, ia berbicara soal peradaban Islam dan mengatakan bagi siapapun yang tidak menghormati sumbangsih peradaban Islam, maka silahkan pakai angka Romawi. Karena katanya angka sekarang itu merupakan hasil dari buah pemikiran Muslim ya. Nah, setahun kemudian teman-teman, di tahun 2004 dalam pidatonya di Muslim College di Ealing, di mana ia mengungkapkan pentingnya pendidikan agama Islam di Inggris. 2 tahun kemudian pada tahun 2006 pada acara peringatan kewafatan Zaki Badawi. Nah, Zaki Badawi ini teman-teman pendirinya Muslim College di Ealing ya. Nah, pada acara tersebut Pangeran Charles III mengungkapkan jika ia ingin belajar banyak dan lebih dalam tentang agama Islam. Mengingat saking kompleksnya atau komplitnya ajaran Islam, sebab Islam bukan agama yang hanya membahas soal spiritual saja, melainkan lebih dari itu. Dan Charles III kagum akan hal itu. Nah, di tahun yang sama pula ketika ia berkunjung ke Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, ia berpidato dan mengatakan bahwa kita perlu mengingat bahwa kita di Barat berhutang kepada para ulama Islam. Karena berkat mereka lah selama abad kegelapan di Eropa, harta kekayaan pembelajaran itu tetap hidup di sana, tetap hidup di Eropa. Yang menariknya adalah di tahun 2013, Pangeran Charles berpidato soal bagaimana mengatasi krisis dan penyakit masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Dan ia menyebutkan jika Islam sebagai solusinya. Lebih tegas ia mengatakan, saya menduga bahwa jika perintah tegas Al-Quran terhadap riba diterapkan pada sistem ekonomi yang berlaku di saat itu, maka hutang yang telah kita keluarkan secara efektif untuk generasi mendatang dan dengan mempertimbangkan menipisnya modal alam bumi, pasti hal itu akan menjadi riba dan hal itu sangat tidak dapat diterima. Dan di tahun ini, pada April 2022, tepatnya di bulan Ramadan yang lalu, ia menyinggung soal komunitas Muslim di Inggris yang ramah, dermawan, dan tidak egois. Nah, tentu respon positifnya Pangeran Wales yang kini menjadi Raja Inggris terhadap agama Islam itu memenangkan banyak hati umat Muslim di sana. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat ada rumor jika Pangeran Charles diam-diam masuk Islam, saking positifnya respon dia terhadap agama Islam seperti itu ya. Walaupun tentu ini klaim yang lebay dan hoax ya. Sebab bahkan walau gimana pun jika Pangeran Charles III berpindah menjadi Muslim, maka ia tidak bisa diangkat menjadi Raja Inggris tahun ini. Hal itu karena Raja Inggris haruslah seorang Kristen Anglikan. Namun yang menarik di sini bahwa Inggris ya, negara
hebat yang mayoritas Kristen, itu tidak ada buzzer yang protes kenapa raja harus beragama Kristen. Tapi ada suatu negara yang jauh dari Inggris, baik dari segi geografisnya dan kemajuannya, ada aja buzzer yang protes ketika rakyat yang mayoritas Muslim meminta pemimpin harus Muslim juga. Nah, negara apa itu? Silahkan berdebat di kolom komentar seperti itu ya. Tapi yang lebih penting dari fakta-fakta di video ini adalah semoga kesan positifnya Raja Inggris yang baru ini dapat memberikan nuansa baru di Inggris terhadap agama Islam maupun komunitas Muslim di sana. Nah, kira-kira fakta apa lagi yang dapat teman-teman tarik di episode kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya, dan juga klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.